salam literasi. Kembali lagi sama aku, Sukmadani, siswa kelas 12 dari SMA Negeri 1 Rendang. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa lelah karena harus selalu terlihat sempurna? Entah itu di rumah, di sekolah, atau bahkan di media sosial. Standar yang tinggi bukannya bikin kita bahagia, tapi malah bikin kita stres dan nggak percaya diri. Nah, di sini aku nemuin buku menarik yang bisa jadi pengingat sederhana untuk kita semua. Judulnya, Kamu Tak Harus Sempurna. Karya Psikologis Klinis Anastasia Satrio. Buku ini diterbitkan oleh Irama Widya pada tahun 2023. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian penting. Yuk kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, di sini penulis mengingatkan bahwa merawat diri itu bukan cuma sekedar fisik, tapi juga emosi. Mengenali dan menerima perasaan kita sendiri, itu adalah bagian dari menjaga kesehatan mental. Kedua, banyak remaja merasa tertekan oleh tuntutan keluarga, sekolah, atau lingkungan. Kalau tidak kita sadari sekarang, ini bisa berujung depresi. Buku ini mengajak kita lebih peka, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Ketiga, kalau kita hidup dengan pola pikir kekurangan, kita akan merasa selalu kekurangan. Tapi, kalau kita hidup dengan pola pikir kelimpahan, kita akan merasa lebih bersyukur dan percaya bahwa selalu ada peluang. Keempat, pesannya jelas. Kita sudah cukup berharga tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Kesempurnaan bukan syarat untuk layak dicintai atau dihargai. Dan kelima, Anastasia menulis dengan ramah bahwa kecemasan bukan musuh, tapi bisa kita anggap sebagai teman. Kalau kita bisa berdamai dengannya, hidup juga akan jadi lebih ringan dan tenang. Kekuatan buku ini terletak pada kesederhanaannya. Bahasanya ringan, hangat, dan tidak ribet dengan teori psikologi yang bikin pusing. Bahkan untuk pembaca yang jarang membaca buku psikologi, buku ini tetap gampang untuk dipahami. Buku ini tipis dan dapat dibaca dengan sekali duduk. Isinya padat dan langsung mengena. Ditambah dengan tip praktis dan bagian refleksi, jadi buku ini bukan sekedar bacaan, tapi bisa jadi panduan untuk kehidupan sehari-hari. Memang, untuk yang sudah sering membaca buku perkembangan diri, isi buku ini terasa umum, tapi justru cara penyampaian Anastasia yang personal dan penuh empati membuat buku ini berbeda dari yang lainnya. Jadi buat kalian yang merasa gak cukup atau terbebani karena harus selalu sempurna, buku ini cocok untuk jadi teman refleksi. Karena pesannya yang sederhana dan materi yang disampaikan pun mudah dipahami. Resensi yang aku buat pun berjudul Kesempurnaan dalam Ketidaksempurnaan. Aku milih judul itu karena memang disitulah letak keindahan hidup. Jadi buat kalian yang sedang mencari bacaan yang ringan tapi penuh makna, buku ini wajib masuk ke dalam list bacaan kalian. Segitu dulu resensi buku dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!